Terima kasih untuk tim worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya cuma teringat 3 tahun yang lalu, tidak banyak orang-orang yang melayani di musik. Tapi hari ini puji Tuhan, terakhir minggu lalu tim musik gathering bersama-sama. Sekarang jumlahnya lebih dari 40 orang. Wow. Terima kasih banyak. Yes, beli aplaus. Saya mau cerita begini, saya cuma mau mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa dulu rasanya sulit, tapi hari ini semua bangkit. Dan saya percaya bukan karena hebatnya manusia, tapi karena memang Tuhan bekerja atas setiap kita. Amin. Oke. Hari ini saya akan bagikan mengenai satu tema khotbah yang berjudul pernikahan yang bertumbuh. Jadi tema kita tahun ini adalah Be the Light, bagaimana kita menjadi terang. Bukan hanya bagi dunia ini, tapi juga bagi kota ini, tapi juga bagi keluarga kita. Dan tema ini diambil dari Matius 5-7 di mana Bapak Saudara bisa baca mengenai khotbah Yesus di atas bukit. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan di mana kita akan belajar mengenai perceraian. Tapi tentunya kita tidak hanya berbicara mengenai perceraian, tapi juga berbicara mengenai hubungan suami dan istri, di mana ketika hubungan suami istri dapat dipulihkan, dapat berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka hal-hal yang lain bisa dicegah untuk terjadi. Namun sekali lagi, doa kami adalah khotbah ini bukan hanya untuk suami dan istri, tapi juga bisa berguna untuk orang-orang yang single dan bahkan juga untuk orang-orang muda yang belum menikah. Kenapa? Karena prinsipnya bisa tetap diterapkan di dalam persahabatan, di dalam rekan pelayanan, di dalam rekan pekerjaan dan sebagainya. Jadi sekalipun ini berbicara mengenai pernikahan, tapi tetap bisa berguna bagi semua kalangan. Minggu yang lalu telah dibagikan mengenai bagaimana sikap sebaiknya seorang suami atau istri untuk tidak membiarkan sesuatu di dalam kehidupan berumah tangga. Minggu lalu dibagikan mengenai dari cerita seorang bernama Sarah dan Abraham, dibagikan oleh Pastor Ian kemarin. Dan hari ini saya akan bagikan mengenai pernikahan yang bertumbuh. Kita akan buka di Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya akan ambil khotbah ini dari cerita Yusuf dan Maria pada waktu mereka bertunangan sebelum Yesus dilahirkan, dan dituliskan bahwa ternyata Maria mengandung sebelum saya mau cerita. Pernikahan dalam bangsa Yahudi itu ada 2 stage kalau boleh saya bilang. Ada pertunangan, lalu ada juga pernikahan ketika hubungan suami istri terjadi. Nah mungkin stage ini adalah stage di mana mereka sedang bertunangan. Makanya dikatakan Yusuf mencoba untuk menceraikannya. Tapi bukan bermaksud saya ingin mengajarkan bahwa kita boleh bercerai. Bukan itu poinnya, karena ini adalah masa pertunangannya sebenarnya. Nah, baru pernikahannya. Nah, di masa pertunangan ini mereka sudah melakukan kontrak sebenarnya, seperti orang menikah. Tapi di masa ini, mungkin ini yang ada satu scholar, ada satu sarjana yang menerjemahkan bahwa waktu Yusuf mencoba untuk menceraikan itu ada di masa stage pertunangan maksudnya. Nah, pada waktu itu Maria sudah mengandung dari Roh Kudus dan Yusuf berpikir saya mau menceraikannya dengan diam-diam. Karena ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Atau dalam bahasa Inggris dituliskan, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. Yusuf adalah seorang yang faithful to the law. Tapi di saat yang bersamaan ia juga tidak mau mempermalukan istrinya di depan umum. Nah, ini yang ingin saya bagikan di tengah-tengah kita di dalam pernikahan maupun di dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan bertunangan atau nanti persahabatan. Yusuf dikenal sebagai orang yang faithful to the law. Tidak asing karena Yusuf adalah seorang Yahudi. Bahkan dituliskan Yusuf adalah keturunan Daud. Sudah pasti dia tahu semua tentang hukum Taurat. Bahkan bukan cuma dia tahu tentang hukum Taurat,
tapi ia juga melakukan hukum Taurat. Faithful to the law. Dia tahu dan dia melakukan hukum Taurat. Tetapi yang menarik adalah Yusuf bukan cuma faithful to the law, bukan cuma tahu hukum Taurat dan dia melakukan hukum Taurat, tetapi di saat yang bersamaan dia bisa memiliki satu grace, satu perasaan. Saya nggak mempermalukan istri saya. Saya nggak mau mempermalukan orang lain. Saya pikir ini hal yang baik di dalam hubungan suami dan istri. Karena terkadang kita sebagai orang percaya, kita stick to the law, faithful to the law, tapi sampai akhirnya kita nggak memperhatikan apa yang istri kita rasakan, apa yang suami kita rasakan. Saya nggak peduli dengan apa yang orang lain katakan, saya nggak mau terlalu peduli dengan apa yang orang omongin. Karena value dunia mengatakan, jangan terlalu dengar omongan orang. Jangan peduli sama omongan orang. Yang penting kita faithful to the law. Bener? Ya ada benernya. Tapi kita sebagai suami istri perlu memperhatikan, sebagai satu jemaat juga perlu memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Satu hari ada satu orang cerita sama saya. Saya cerita ini karena saya udah minta izin sama orangnya. Beberapa hari yang lalu saya lupa, minggu lalu saya teks sama orangnya. Saya bilang, siang saya bilang, bolehkah saya cerita tentang apa yang kamu pernah ceritakan sama saya untuk saya bisa khotbahkan. Saya minta izin dan orang itu sudah setuju, udah agree. Jadi waktu saya cerita ini real. Saudara nggak perlu tanya orangnya siapa. Tapi biar ini bisa mengencourage kita semua. Seorang suami ini cerita sama saya begini, bahwa beberapa kali dia tuh kedatangan oleh istri dari seorang sahabatnya. Dan istri dari seorang sahabatnya tuh beberapa kali datang sama dia, cerita sama dia. Cerita mengenai keadaan rumah tangganya. Dan dia juga cerita mengenai keadaan suaminya seperti apa, karena suaminya orang ini kenal dengan suaminya. Beberapa kali cerita dengan harapan bahwa orang ini bisa menasihati suaminya dan akhirnya suaminya bisa berubah. Dan itu terjadi beberapa kali. Sampai suatu kali sang suami ini mulai berpikir dan menyadari bahwa apa yang dirasakan oleh istri saya ketika ada orang wanita lain datang dan cerita sama saya. Lalu singkat cerita suami ini saat pulang ke rumah dia tanya sama istrinya, waktu saya ada orang cerita sama saya, wanita lain cerita, saya pengen nolong dia, tapi apa yang kamu rasakan? Awalnya istrinya oke, tapi waktu ditanya begitu istrinya bilang, iya sebenarnya saya kurang nyaman. Dan sejak hari itu suaminya memutuskan bahwa dia tidak mau lagi untuk menjadi tempat cerita bagi, walaupun dia sebenarnya pengen tolong. Alasannya kan baik, faithful to the law. Kan saya mau tolong orang, masa saya nggak boleh tolong orang? Masa saya nggak boleh bantu orang untuk cari solusi? Tapi pertanyaannya, apakah kita memperhatikan apa yang istri kita rasakan? Apa yang dia rasakan ketika melihat suaminya, ada orang lain cerita sama suaminya, cerita tentang semua masalahnya. Ini saya nggak berbicara mengenai konselor, ini akan ranah yang berbeda. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai suami istri rumah tangga berjemaat, kita perlu memperhatikan satu attitude dalam kehidupan kita. Kalau kita aja suami, tiba-tiba ada orang lain laki-laki yang cerita sama istri kita sekali, 2 kali, 3 kali, apa yang kita rasain? Pikirannya pasti bisa kemana-mana kan. Nah itu maksud saya, seorang suami bukan cuma hidup harus faith to the law, melakukan firman Tuhan, tapi kita juga perlu memperhatikan apa yang istri kita, apa yang pasangan kita rasakan dalam hidupnya. Sama seperti Yusuf. Ada orang-orang yang juga kadang bisa, dulu pun termasuk saya pernah melakukannya, di mana saya kalau cerita, saya bersaksi bisa apa aja keluar. Tapi suatu hari istri saya pernah bilang, wah kayaknya kalau kamu cerita, waktu kamu cerita itu kayaknya rasanya saya nggak enak. Walaupun saya punya reason, saya punya alasan, bukankah Tuhan mau untuk hidup saya menjadi saksi buat banyak orang? Ya betul. Tetapi kalau di dalam kesaksian saya menceritakan bersangkutan dengan istri saya, apalagi menceritakan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya dia. Pertanyaannya, apakah kita pernah tanya apa yang dia rasakan? Dari setiap perkataan-perkataan kita ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup kita perlu seimbang. Faithful to the law, tapi kita perlu perhatikan apa yang istri kita rasakan, apa yang suami kita rasakan. Demikian pula dalam kehidupan kita bekerja, pelayanan.
Kita bisa bilang, saya bekerja mati-matian, saya banting tulang. Karena firman Tuhan bilang, kerjakanlah. Bahkan firman Tuhan bilang kepada Adam untuk dia mengusahakan seluruh yang ada dalam taman ini dan taklukkanlah. Jadi karena itu saya akan bekerja siang dan malam. Tanpa kita mempedulikan apa yang istri kita rasakan ketika kita pergi dari pagi dan pulang malam, bahkan pulangnya subuh. Apa kita peduli dengan apa yang istri kita rasakan? Apa kita peduli dengan apa yang suami kita rasakan? Kita pelayanan terus, pergi pelayanan. Kita nggak pernah peduli. Kan kamu kalau mau cerita bisa cerita sama Tuhan lah, kan doa. Kita harus menyadari sekalipun demikian, istri kita perlu kita untuk bisa menumpahkan seluruh isi hatinya buat kita. Saudara bisa peduli, saudara bisa faithful to the law, saudara bisa memperhatikan orang lain, saudara bisa melayani orang lain dengan begitu rupa. Tapi saudara lupa, saudara tidak pernah mau mendengarkan istrinya. Saudara bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam mendengarkan orang lain curhat sama saudara dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin atau sebagai satu home cell. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah menyediakan waktu 2 jam, 3 jam untuk istri kita bisa bercerita apa aja? Apakah kita seorang istri juga bisa menyiapkan satu waktu untuk suami kita bisa cerita apa yang dia rasakan? Belajarlah kita dari seorang bernama Yusuf. Seorang yang ahli dalam satu kebenaran, bahkan hidup dalam kebenaran, tapi juga dia memperhatikan apa yang orang lain rasakan. Jadi hal pertama yang saya berikan di dalam pernikahan adalah milikilah belas kasihan di dalam pernikahan. Sama seperti Yusuf, milikilah belas kasihan. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah milikilah keahlian di dalam sebuah pernikahan. Matius 13 ayat 55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Masuk poin yang kedua. Oke, udah. Lalu dalam bahasa milikilah keahlian, slide selanjutnya, betul. Matius yang tadi dituliskan bahwa bukankah ini anak tukang kayu? Matius 13 ayat 55. Di dalam NIV dituliskan, isn't this the carpenter's son? Di dalam bahasa aslinya dituliskan kata carpenter atau tukang kayu itu adalah tekton. Yaitu seorang ahli pengrajin dalam bidang perkayuan. Di dalam Merriam-Webster dituliskan, carpenter adalah seorang, khususnya seorang pria yang dipanggil, yang memiliki keahlian untuk bisa menjadi seorang pengrajin. Seorang yang ahli. Inilah Yusuf. Inilah bapaknya Yesus, orang yang ahli. Mungkin kita berpikir mengenai ahli, berpikir bahwa kita harus jadi seorang profesor, mungkin saya harus S3, saya harus S2. Bukan itu maksud saya mengatakan ini, tapi saya ingin menjelaskannya melalui sebuah cerita. 1 bulan yang lalu, saya pergi ke satu bank berbendera biru. Nangkep maksudnya ya? Saya pergi ke satu bank berbendera biru. Saya datang ke sana, saya ingin membuat visa. Ingin membuat visa karena diperlukan rekening koran dalam 3 bulan terakhir. Lalu saya datang menghampiri bank tersebut. Waktu saya masuk ke bank tersebut, saya disambut oleh seorang security. Dibukain pintunya sama security. Waktu saya masuk, dia bilang, "Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Ada," saya bilang. "Kalau boleh tahu keperluan Bapak apa untuk datang ke sini?" "Oh, saya mau ketemu customer service karena saya mau mencetak rekening koran untuk pembuatan ke visa." "Oh, oke Pak. Kalau begitu Bapak nanti akan perlu naik ke lantai 2 karena di sana ada customer service-nya." "Pak, saya bantu pencetin ya Pak ya." Lalu security itu pencetin tombol monitor, keluar satu struk antrian, dan dia bilang sama saya, "Pak, ini buat Bapak untuk nanti ngantri di atas." "Oke, terima kasih Pak," saya bilang. Oh, tapi sebelum saya pergi dia bilang, sebelum dia ambil antrian buat saya, dia bilang begini, "Pak, tapi customer service-nya lagi penuh di atas. Jadi kalau Bapak mau nunggu hari ini, mungkin akan nunggu bisa kurang lebih 20 sampai 30 menit. Oke enggak Pak?" Saya bilang enggak apa-apa. Lalu dia pencetin dan dia kasih struk buat saya. Lalu saya naik ke atas dan saya waktu naik ke atas, wah iya penuh banget. Tapi saya pikir ya udah saya duduklah di antrian. Waktu saya ngantri cukup lama, nggak dipanggil-panggil.
Lalu ada security yang lain yang datang menghampiri saya. Security pun tanya sama saya, Pak, kalau boleh tahu keperluan Bapak apa, Pak? Barangkali ada yang bisa saya bantu. Oh, saya bilang saya ingin membuat rekening koran untuk pembuatan visa. Saya ingin cetak, saya ingin print. Lalu security tanya lagi sama saya. Ini security loh. Security tanya sama saya. Dia bilang, Pak, Bapak mau ngeprint di sini atau Papa juga mau bisa print di rumah? Karena kalau Bapak mau print di rumah, saya bisa bantu Bapak. Karena sebenarnya rekening koran itu bisa didapat dari internet banking. Oh, saya bilang, ya boleh, saya bilang. Lebih baik saya di rumah daripada saya lama-lama ngantri gitu kan. Gimana caranya, kata saya. Lalu security bilang, gini Pak caranya, Bapak masuk internet banking, saya dipandu. Saya buka internet banking, Bapak masuk ke sini, ke sini, ke sini. Nah Pak, ini Bapak tinggal pilih bulannya. Mau bulan mana aja Bapak bisa tinggal download. Oh oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mesti dibantu Pak? Bapak itu tanya sama saya. Lalu saya bilang, oh ada satu lagi Pak. Saya punya aplikasi di handphone yang nggak tahu kenapa kok sekarang saya nggak bisa login, nggak bisa masuk. Saya udah coba berapa kali nggak bisa. Oh, boleh coba lihat Pak. Saya coba, tuh nggak bisa Pak. Oh oke. Pak, saya nggak bisa bantu yang ini. Tapi saya akan bantu Bapak untuk hubungkan dengan customer service, tapi by phone. Oke nggak Pak? Karena kalau ngantri masih lama. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Akhirnya dibantu, dia ambil telepon, ada 2 telepon, satu sana, satu sini, yang sana lagi dipakai. Dia ambil yang di sini. Waktu dia ambil telepon itu diangkat, dia bilang, wah Pak maaf, telepon ini nggak bisa Pak. Lagi rusak kebetulan sepertinya Pak. Tapi Bapak kalau tidak keberatan, di security saya, di ruang security ada telepon. Apa Bapak bersedia pakai telepon di ruang security? Saya bilang, nggak apa-apa Pak, boleh di mana aja. Pak tapi saya nggak bisa nemenin Bapak. Boleh nggak saya bantu cari orang untuk nemenin Bapak? Saya bilang nggak apa-apa, siapa aja. Lalu security ini pergi, lalu dia memanggil dan dia datang dengan seorang bapak-bapak tua yang ternyata adalah seorang office boy. Lalu office boy ini bilang, Pak, siang Pak, saya anterin Bapak ke ruang security ya. Oke, karena mungkin security itu udah tiktokan dulu sebelumnya. Dituntunlah saya turun ke bawah, keluar dari gedung, masuk ke ruangan security. Waktu kami masuk di ruang security, waktu saya mau ambil telepon, Bapak bilang, Pak tunggu dulu Pak. Sebentar ya Pak ya. Dia ambil kain lapnya, lalu dia ambil semprotan, dia semprot mejanya, dia lap mejanya. Lalu dia ambil gagang teleponnya, dia lap semua gagang teleponnya. Lalu dia bilang, Pak silakan Pak, saya bantu pencetin ya Pak ya. Dia pencet. Silakan Bapak bicara sama customer service-nya. Wow. Saya pulang hari itu, senang sekali. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya ekspektasi akan ada orang yang begitu rupa bisa menuntun saya sampai semuanya beres. Maksud saya begini, di dalam pernikahan kita tidak bisa bilang, yang penting saya punya cinta untuk menikah, itu modal saya. Gak bisa. Yang penting saya punya hati ketika saya menikah, untuk menjadi suami istri, nggak bisa. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam hidup suami dan istri kita tidak bisa bilang bahwa saya akan menjalani ini ya sebagaimana apa adanya. Nanti juga berjalan dengan waktu, kami akan belajar menjadi suami istri yang baik. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Allah berkata kepada Adam, taklukkanlah semua itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara. Saya cuma ingin mentranslate-nya, menerjemahkannya begini. Untuk seseorang bekerja, mengusahakan semua tanaman, mudah pada zaman itu buat Adam. Tapi kalau Tuhan bilang sama Adam di zaman itu, berkuasalah atas semua ikan di laut dan semua burung di udara, gimana caranya? Kalau hari ini kita masih gampang, kita bisa bentangin jala, kita bisa punya pesawat terbang, kita bisa punya teknologi yang canggih untuk berkuasa atas semuanya itu. Tapi zaman itu, semuanya tidak ada. Artinya bahwa begini, di dalam kehidupan pernikahan pun sama. Kita bisa bekerja melakukan berdasarkan semua pengalaman iya. Tetapi pada kenyataannya
kita harus menggapai semua burung di udara. Kita harus menangkap semua ikan di laut. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai, sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita sendiri. Artinya, seseorang perlu belajar untuk menaklukkan sesuatu yang ada di atas kepalanya. Siapa yang ingin berubah dan belajar menggapai burung-burung di udara? Contohnya begini, saudara. Istri saya itu orangnya detail. Semuanya detail. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bukan orang yang detail. Jadi kalau saya lupa, saya bertobat, tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang cukup detail. Sampai ketika waktu saya merasa bahwa diri saya begitu bodohnya. Saya pernah punya janji dalam waktu dalam hari yang sama, dalam jam yang sama, itu ada 4 kali meeting, ada 4 meeting yang sama. Saya ada Zoom, meeting departemen, saya ada Zoom, kedokteran, untuk seminar kedokteran, saya ada Zoom satu lagi sama siapa, lalu waktu itu berbarengan sama acara CBCS Run. Begitu saya tahu jadwalnya, wah ya ampun Tuhan, kenapa saya melakukan ini? Karena saya nggak bisa, saya bukan orang yang detail, kadang-kadang begitu ditanya, gini, oke, bisa, bisa. Begitu saya buka jadwalnya ada 4, akhirnya sejak saya bertobat, saya bilang saya perlu pertolongan. Saya butuh bantuan, itulah sebabnya istri saya suka bantu saya dan juga ada tim juga yang membantu saya untuk mengingatkan jadwal-jadwal saya. Tapi istri saya adalah orang yang detail. Dia tahu exactly one by one, step by step. Dan saya orang yang bukan detail. Dulu waktu awal kami menikah, kami seringkali ribut dan berantem. Kenapa? Karena istri saya mengharapkan saya berubah untuk saya menjadi orang yang detail. Saya juga berusaha untuk merubah istri saya. Jangan gitu banget. Kebayang nggak? Pernah ngalamin kan? Tapi akhirnya yang terjadi apa? Ya nggak cocok. Tapi sekali lagi, kan kita nggak bisa bilang bahwa ya pernikahan yang penting cinta. Kita akan berjalan apa adanya, nanti kita akan belajar dengan sendirinya. Nggak bisa. Sampai suatu kali kami belajar dan kami melihat bahwa oh ternyata kami adalah manusia yang berbeda, pribadi yang berbeda. Istri saya C-nya kuat, dia detail. Saya bukan orang yang detail. Tapi pertanyaannya, ketika saya punya pasangan yang demikian, apa yang harus saya lakukan? Apakah pernikahan tempat untuk saya mengubah dia? Kalau saya mencoba untuk merubah dia, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Demikian juga dengan sebaliknya. Kalau dia mencoba merubah saya, akhir ribut juga. Tapi maksud saya bukan berarti kita nggak boleh berubah. Tapi how to fix the problem? Apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan semuanya ini? Akhirnya kami belajar. Oh, dan kami mulai melihat, oh ternyata istri saya tuh pribadinya begini. Oh, saya pribadinya begini. Jadi kami harus berbicara satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kami harus belajar, kami harus ikut seminar, saya harus baca buku dan lain sebagainya. Kalau saya bikin seminar, kalau saya ngajar parenting, jangan tertipu dengan saya. Yang bikin pasti bukan saya. Yang bikin semua istri saya. Istri saya akan bikin semua bahannya, dia akan ketik semuanya dari A sampai Z. Lalu saya baca. Waktu saya baca, saya ngasih pendapat. Waktu ngasih pendapat, saya bilang, saya mau tambahin ini, gini. Lalu istri saya ceritain, oh kayaknya kalau gini. Wah, saya mulai tersinggung. Waduh, pendapat saya ditolak. Pendapat saya nggak diterima nih. Kesel jadinya kan. Akhirnya apa ya? Ributnya, buntut-buntutnya, ribut lagi. Cuma karena nyusun satu bahan, akhirnya kami ribut. Dan kami mulai berpikir, ini kan perbedaan yang memang karena saya ini dan dia ini. Dan sampai akhirnya kami menemukan satu solusi. Jadi tiap kali kami menyusun sesuatu, istri saya akan ketik sesuatu, dia ketik semuanya. Lalu dia kasih saya. Begitu dia kasih saya akan baca semuanya, bahannya. Lalu ketika saya ingin menambahkan sesuatu, saya ketik lagi. Saya tambahin di garis bawahnya dengan tinta berwarna biru. Jangan merah, kalau merah marah. Biru. Saya ketik lagi warna biru. Dan setelah ketik warna biru, istri saya bilang, saya ada tambahan. Lalu dia baca lagi. Dan waktu dia baca lagi, dia lihat, oh kayaknya ini oke. Oke, ya udah. Kalau udah oke, biasanya yang biru dirubah jadi hitam dan dimasukkan ke dalam bagiannya. Saudara ngerti maksudnya? Jadi akhirnya kami menjadi satu pribadi, satu pasangan suami istri yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi apa yang sudah dipisahkan oleh Allah, jangan coba dipersatukan.
Maksud saya gini, istri saya adalah orang yang detail, saya bukan orang yang detail. Saya mencoba untuk menjadi detail, istri saya juga menurunkan ekspektasinya agar kita bisa sama-sama lebih berjalan lebih enak. Tetapi kami juga perlu belajar bagaimana mencari solusi. Saya kalau tidur, lampunya harus gelap. Istri saya kalau tidur, lampunya harus terang. Mau gimana? Silakan pikirkan. Akhirnya suatu hari saya renov rumah, saya bilang sama arsiteknya. Saya bilang, boleh nggak lampu di kamar saya yang di tengah dicopot, diganti 2, kiri dan kanan. Dan saya bilang, kalau boleh lampunya jadi kuning, jangan putih. At least buat saya, kalau saya mau tidur, lampunya mati, saya tinggal matiin punya saya. Kalau istri saya mau nyala, istri saya akan tetap nyala. Saya perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah demi masalah. Karena kalau tidak, maka ribut. Tentu ini pun berguna bagi setiap kehidupan orang-orang muda, bukan hanya suami dan istri. Ketika kalian hidup satu dengan yang lain, bersahabat, membangun hubungan, pelajarilah bahwa seperti apakah teman-teman kalian dan terimalah mereka apa adanya. Dan jadilah orang-orang yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara, tanggal 20 sampai 22 Juni, kita akan ada retreat keluarga. Mungkin bisa ditampilin. Kalau ada yang mau scan, silakan scan. Ini survei sekali lagi, ini survei terakhir hari ini. Setelah hari ini, kita akan tutup surveinya. Lalu kami akan umumkan kepastiannya. Tanggal 1 ini kita akan survei tempatnya di daerah sekitar Bandung, mungkin di daerah Lembang. Retreat akan diadakan 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tetapi kalau ada Bapak Ibu Saudara nanti yang di waktu ngisi survei, saya cuma bisa hari Jumat dan Sabtu, itu dipersilahkan. Yang hari Kamis tetap jalan dari hari Kamis, tapi yang datang hari hari Jumat, tetap akan berjalan dari hari Jumat. Kita akan retreat keluarga, ini diperuntukkan untuk suami dan istri yang punya anak atau tidak punya anak. Tapi suami istri ya. Kalau single hari ini kita akan adakan hanya untuk keluarga. Dan di sini kami berharap bahwa setiap keluarga, suami dan istri pada akhirnya bisa belajar mengenai bagaimana membangun hubungan suami istri dengan baik. Lalu juga antar keluarga bisa memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa saling menopang, melengkapi dan membangun. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang saya bagikan mengenai hubungan suami dan istri. Milikilah firman Tuhan di dalam pernikahan kita. Mungkin saudara sering kali mendengar bahwa jadikanlah Kristus di dalam rumah tanggamu. Jadikanlah Tuhan di dalam rumah tanggamu. Bangunlah pernikahan di atas dasar di atas dasar Tuhan, di atas dasar Kristus. Tapi kata-kata itu terlalu abstrak buat setiap kita. Lalu apakah makna yang sesungguhnya? Mari kita buka di Matius 1 ayat 20 sampai 21. Kita akan baca cerita dari Yusuf juga. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara semua. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, jadi ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Apa yang Yusuf lakukan adalah ia melakukan apa yang Tuhan suruh untuk ia lakukan. Untuk tidak menceraikan Maria. Lalu yang berikutnya. Matius 2 ayat 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Lagi, Yusuf, dia mendapatkan Tuhan berbicara dalam hidupnya, pergi ke Mesir. Lalu Yusuf membawa istrinya dan juga anaknya untuk pergi ke Mesir. Seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidupnya. Wow. Lalu yang ketiga, Matius 2 ayat 19 sampai 20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan lagi Tuhan berbicara kepada Yusuf, sekarang pergi pulang ke Mesir. Pulang ke Israel. Karena raja yang hendak membunuh anak itu sudah tidak ada. Lalu Yusuf pun membawa Maria, istrinya dan anaknya pulang ke tanah Israel.
Seorang suami perlu mengerti bahwa dalam hidupnya ia perlu firman Tuhan. Kita tidak bisa membangun pernikahan kita di atas dasar gimana saya. Kan ini maunya saya kan seorang imam, saya seorang pemimpin. Apa yang saya mau, itu yang semua keluarga lakukan. Tapi kita belajar dari Yusuf, bahwa Yusuf tidak melakukan demikian. Ia exactly benar, apa yang Tuhan mau ia tahu, dan ia menuntun seluruh keluarga ini untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada sebuah value di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa setiap manusia, setiap individu itu punya privacy, benar? Kebanyakan dari kita setuju dengan itu. Setiap kita punya privacy. Apa yang kita tahu orang lain tidak harus tahu. Tetapi value ini pun pada akhirnya masuk di dalam sebuah pernikahan. Apalagi di zaman ini. Sehingga suami dan istri tidak saling tahu PIN suaminya berapa. Password masuk handphonenya berapa, nggak tahu. Saya berdoa jemaat ini semua pada tahu. Kalau saya sama istri saya, handphone itu kan bisa daftarin 5 sidik jari. Betul? Untuk tap, untuk buka. Saya daftarin 4 jari saya, satunya jari istri saya. Istri saya pun sama. Istri saya daftarin 4 jarinya, yang satu jarinya saya. Jadi anytime saya mau buka handphone dia, saya bisa. Anytime dia mau buka handphone saya, itu pun juga bisa. Dan apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia baca dalam isi semua handphone saya, dia akan baca dan dia akan bisa lihat. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus melakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membangun pernikahan ini, membawa pernikahan, hidup hubungan kita suami dan istri, seperti yang dunia katakan bahwa hidup setiap orang punya privacy, dan gak boleh ada orang yang tahu. Bahkan suami kita gak perlu tahu, istri kita pun gak boleh tahu. Bahkan ada orang-orang suami istri yang mungkin, saya membagikan ini bukan untuk menuduh atau menghakimi, bukan. Tapi saya ingin mendorong untuk setiap hubungan suami istri memiliki hubungan yang sehat, yang baik satu dengan yang lain. Jikalau ada PIN ATM saya, istri saya tahu, rekening saya, istri saya tahu, saya juga tahu rekening istri saya tahu jumlahnya ada berapa, saya tahu semuanya, dan istri saya juga tahu semuanya. Bahkan semua PIN kartu kredit saya juga istri saya tahu. Hidup kami transparan satu dengan yang lain. Mungkin ada orang-orang yang bilang, itu kan privacy. Tapi sekali lagi, jikalau kita ingin hidup di dalam sebuah pernikahan, kemana kita akan membawa pernikahan ini di masa yang akan datang? Kenapa saya melakukan ini sama istri saya? Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang yang jujur, ia bergaul erat. Ini prinsip saudara. Ketika saudara ingin membangun satu hubungan yang erat, yang dekat dengan seseorang, maka diperlukan sebuah kejujuran. Sama seperti kita ketika kita ingin bergaul erat sama Tuhan, yang diperlukan kejujuran. Saya sering bagikan ini, dulu saya berpikir orang jujur itu adalah orang yang selalu menceritakan apa yang baik-baik saja. Dulu waktu awal-awal saya bertobat, saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku punya visi, aku punya mimpi, aku punya kelebihan, aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Saya ceritakan semua yang baik. Tapi sejak saya mengerti prinsip ini, saya mulai berubah. Saya bilang, Tuhan, saya marah sama si A. Saya benci sama si A. Bahkan kalau boleh, saya ingin balas dendam sama si A. Saya sakit hati, saya pahit. Semua saya ceritain sama Tuhan. Tapi di akhir doa itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tapi aku tahu bahwa semua itu adalah salah di hadapan Tuhan. Pulihkan hatiku Tuhan, aku mau mengampuni dia, aku mau mengasihi dia, aku mau memberkati dia. Beri aku kekuatan Tuhan untuk aku bisa melakukan semuanya itu. Demikian pula dengan hubungan suami dan istri. Semakin kita bisa jujur satu dengan yang lain, terbuka satu dengan yang lain. Kadang saya juga cerita, ngobrol sama istri saya, aduh saya kalau diginiin rasanya gak enak. Istri saya juga ngomong sama saya, kalau kamu begitu sikapnya saya rasanya gak enak dan saya rasanya gak pengen cerita lagi. Bagaimanakah kita membangun hubungan kita satu dengan yang lain? Di antara kami selalu mencoba untuk menjaga bahwa tidak ada yang tersembunyi. Enak gak? Gak enak saudara.
Bahkan kadang-kadang ketika kita mencoba untuk hidup menurut seperti apa yang firman Tuhan katakan, banyak hal yang kita korbankan. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan sama seperti Kristus memberikan hidupnya, dirinya bagi jemaatnya. Demikianlah suami mengasihi istrinya. Firman ini bukan hanya, saya percaya bukan hanya berbicara mengenai suami kepada istri, tetapi juga istri kepada suami. Bagaimana kita hidup? Kalau saudara berpikir bahwa pernikahan adalah tempat di mana saudara bisa merubah seseorang, mungkin tempat itu adalah keliru. Pernikahan adalah tempat di mana saudara bisa menerima saudara yang lain, melihat kenyataannya, dan melengkapi saudara yang lain. Sehingga tubuh Kristus itu menjadi utuh. Dan untuk menjadi demikian seringkali kita perlu merelakan. Lagu tadi mengatakan, aku melepaskan semua hakku untukmu Tuhan. Aku melepaskannya. Sama seperti Yesus bilang, Tuhan, kalau boleh, saya nggak naik ke atas kayu salib. Tapi kalau ini kehendak-Mu, jadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Bukankah kita merasakan hal yang sama dalam pernikahan? Kalau boleh saya nggak mau ngelakuin itu. Tetapi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tinggalkan semua nilai-nilai kita. Dan bangun hubungan suami istri pernikahan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan jadilah terang di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai kesimpulan, di dalam membangun hubungan suami dan istri, milikilah belas kasihan satu sama lain. Yang kedua, milikilah keahlian, belajarlah terus dan jangan pernah berhenti. Dan yang ketiga, yang paling penting, milikilah firman Tuhan di dalam hidupmu. Saya undang untuk tim musik bangkit, maju ke depan, dan saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Saya ingin mengundang, sambil pejamkan mata saya ingin mengundang untuk suami dan istri. Bisa bergandengan tangan. Kalau mau peluk, mau rangkul silakan. Kalau ada saudara punya sahabat dekat, saudara pun bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena firman ini bukan hanya untuk suami dan istri, tapi firman ini untuk semua orang. Jadikan momen ini satu momen kebersamaan kita. Kalau ada yang ingin mengungkapkan sedikit perasaan kepada istrinya atau suaminya, silakan. Mungkin lampunya bisa digelapkan. Kita bisa pakai momen ini sebentar. Mungkin kita bisa bilang, maafin saya mau berubah. Maafkan saya. Aku mengasihi kamu. Mungkin yang berteman pun bisa berkata, bro, sorry ya bro. Sis, sorry ya. Kalau gua bikin lu kesal. Kalau gua bikin lu sebel. Biarlah hari ini menjadi satu momen yang indah bagi setiap kita. Hiduplah di dalam terang, ceritakanlah dengan cara yang baik. Hormatilah seorang dengan yang lain. Milikilah belas kasihan. Dan jadikanlah firman Tuhan menjadi landasan dalam setiap hubungan yang kita punya. Bapa, aku berdoa Tuhan. Engkau memberkati semua pasangan-pasangan Tuhan, suami dan istri. Biarlah Engkau yang bertahta Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan yang bertahta dalam hidup mereka. Biarlah setiap keputusan yang mereka buat bukan lagi maunya mereka sendiri Tuhan, tapi apa yang Kau firmankan dalam hidup mereka. Singkapkan Tuhan setiap kali mereka berdoa, setiap kali mereka membaca firman-Mu Tuhan, berbicara dalam hidup setiap mereka ya Tuhan. Jadikanlah firman-Mu itu
daging hidup dalam hidup setiap mereka. Di dalam hubungan suami dan istri, di dalam setiap persahabatan, di dalam setiap hubungan rekan pelayanan dan rekan kerja Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Dan Kau ikat setiap kami dengan tali kasih-Mu. Dan jadikan Tuhan jemaat ini Tuhan menjadi berkat bersinar Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Aku melepaskan damai sejahtera-Mu, sukacita yang daripada-Mu Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk. Kita akan mendengarkan satu kesaksian sebelum nanti ditutup dengan doa berkat. Selama libur Lebaran, orang yang jaga anak kami pulang Lebaran ke Jawa. Jadi selama kurang lebih 11 hari itu istri saya nggak libur sama sekali karena dia di rumah sakit. Jadi dia kerjanya betul-betul shiftnya full banget karena dia harus double shift segala macam. Jadi totally 11 hari saya sama anak di rumah ya. Bosan banget, anak saya usia 14 tahun. Lagi aktif-aktifnya, 14 bulan, sorry. Terima kasih. Anak saya usia 14 bulan, lagi aktif-aktifnya mulai sana sini dan bayangin dari bangun pagi harus kasih dia makan, mandiin, gantiin baju, main dia pup saya harus bersihin. Terus sore siangnya saya harus kasih snack dan itu istri saya pergi pagi, dia pulang nyampe rumah bisa jam 4 jam 5 sore. Bosan banget, sampai akhirnya saya putusnya udahlah saya mau ke time zone aja seharian. Jadi akhirnya saya beli satu kartu, saya isi saldo sebanyak-banyaknya. Kita pergi dari jam 10 pagi pulang jam 5 sore berdua. Jadi ada satu perasaan dalam hati, oke gue jadi papa yang luar biasa nih. Anak bayi saya urus harian men. 11 hari lagi aja kayak ada satu kepuasan. Terus itu berlangsung selama 11 hari kurang lebih. Dan saya gak punya banyak waktu sama istri. Karena dia pulang sore udah langsung capek, mandi segala macam, kita ngobrol sebentar tidur. Dan itu berlangsung berhari-hari. Dan baru minggu kemarin yang jagain anak kami akhirnya pulang dari Jawa. Terus dia udah bisa akhirnya mulai oke, ada waktu nih. Terus saya bilang ke istri saya, udah lu pulang dinas pagi gue jemput deh kita makan yuk. Terus singkat cerita akhirnya tujuannya cuma makan. Kita berdua pergi sendiri ke satu tempat makan. Terus ya cuman makan aja sebetulnya karena kami suka makan, dia dapat informasi di Instagram tempat makan enak, sambal pedes, sambal mantap di sini udah kita datengin. Nah pas datengin di situ saya merasa aduh ini udah lama nih kita nggak begini nih. Udah lama, anyway kita baru menikah 2 tahun, terus udah lama kita nggak begini, terus saya memberanikan dengan satu pertanyaan. Saya nanya ke dia. Waktu pas kita pesan makan, si mbaknya datang, kita udah bayar, si mbaknya datang, Pak maaf nasinya belum masak, belum mateng nih, boleh nggak tunggu setengah jam? Saya bilang ya udahlah, udah lapar banget ya karena udah dibayar nggak mungkin diambil lagi duitnya, udah kita tunggu setengah jam. Nah setengah jam itu akhirnya saya memberanikan diri untuk menanyakan ke istri saya satu pertanyaan. Saya sebetulnya kenapa saya nanya itu tiba-tiba kepikiran di pikiran saya ketika Koyan khotbah tentang pembiaran ya minggu kemarin kalau ada yang datang. Nah saya tuh pengen dapat satu pujian sebetulnya. Mencoba untuk memberikan satu pertanyaan itu pengen dapat satu pujian dan thank you ya lu udah jagain anak gue 11 hari. Gue pengen begitu tuh awalnya tuh. Tapi saya nanya, Kal kita udah nikah 2 tahun nih. Kira-kira menurut lu yang lu lihat dari gue apa gitu. Yang lu lihat dari gue apa selama ini perbuatan gue. Dengan harapan nih pertanyaan gue nih dengan harapan nih. Perbuatan gue, perlakuan gue ke lu, ke anak gue gimana. Men tiba-tiba dia nangis Bombay di sana. Dan dia bilang ya setelah menikah lu berubah banget. Lu jadi kasar, omongan lu menyakitkan gue. Itu gak sadar sama sekali saudara, serius. Dan itu tuh seperti ibarat ya akar tanamannya Koyan yang ada di dak itu tuh. Yang udah mulai masuk ke tembok tanpa gue sadari sama sekali. Dan dia ngomong, ya kata-kata lu ke gua tuh kadang-kadang ya ketika gua mau konfrontasi akhirnya gua kena marah lagi. Kadang apa yang ada di, terus saya bilang kenapa lu gak ngomong aja. Ya lu tau lah kalau gua ngomong ke lu gua kena marah lagi. Nah di situ tuh itu jadi tamparan keras saudara. Saya nangis malam itu, dia juga nangis dan dia
kasih satu ejekan ke saya, lu gak nyangka ya bisa sepecah ini ya. Gue bilang iya, gue gak nyangka banget. Karena dia jujur banget dan hari itu saya menyadari bahwa ternyata saya lagi tidak baik-baik saja sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah saya lagi tidak baik-baik saja. Dan malam itu saya dengan tulus saya minta maaf ya, saya minta maaf dan saya bilang kamu kasih saya kesempatan sekali lagi untuk saya bisa berubah gitu. Kasih saya kesempatan sekali lagi untuk saya bisa jadi suami yang baik, jadi papa yang baik buat anak kita. Kasih saya kesempatan karena kadang kalau misalnya ada yang gak beres juga, kadang ketika ucapan saya tahu ada beberapa yang saya ingat banget bahwa itu kasar dan kedengaran Harvey juga meskipun dia masih kecil. Dan saya pikir ini anak kecil belum tahu apa-apa, tapi sama Kalista ingatin ke saya, dia bisa lihat loh. Kadang kalau misalnya di rumah ketika ada omongan yang tidak mengenakan, saya tahu dia mau konfrontasi tapi dia selalu lihat ke anak. Dia nunjuk anak tuh berarti dia dengar loh gitu. Tapi buat saya itu kan biasa gitu. Maksudnya tidak disadari gitu. Ini akar ini tuh udah masuk ke dalam hati saya dan saya merasa semua baik-baik aja. Tapi malam itu semuanya dibukain. Dan saya bilang, aduh sorry banget. Gue minta maaf banget. Gue nyakitin hati lu, kata-kata gue kasar ya. Kadang saya saya cuek, kamu ngomong apa, saya nggak respon dengan baik, saya minta maaf banget. Ya malam hari itu akhirnya sambil nunggu nasi matang kita pulih saudara 30 menit. Itu pengalaman yang saya pikir saya boleh encourage buat bapak-bapak. Maaf nih saya masih 2 tahun pernikahan, saya boleh izinin saya untuk ngomong. Ada waktunya itu sangat baik untuk kita ngomong ke istri kita gitu loh. Gimana kamu lihat dari hidup saya, perlakuan saya ke kamu gimana? Apa yang perlu saya ubahin, apa yang perlu saya ganti, apa yang perlu kita perbaiki sama-sama. Saya nggak expect saudara, saya pikir tuh thank you ya lu udah jagain anak 11 hari, lu papa yang keren. Nggak ada satupun yang itu saudara. Selama kita di situ kurang lebih 2 jam sambil makan sambil ngobrol, ya udahlah saya berbesar hati untuk terima. Saya bilang oke, saya nggak konfrontasi sama sekali. Saya nggak bilang oh kamu salah, yang itu karena enggak. Karena saya nanya, saya mau merendahkan hati, saya terima semua yang dia masukin. Hari itu dia nangis cukup lama. Nangis senangis-nangisnya. Terus saya lihat-lihat, oh ini sepi, saya samperin, saya peluk, saya boleh peluk gak? Saya ikut kok iya nih. saya boleh peluk gak? Oh malu sama orang, gak apa-apa deh, udah kita pelukan hari itu. Itu menyenangkan saudara, pulang dari situ sampai rumah, di perjalanan hati gue lega banget, hati saya lega banget. Karena Tuhan bukain satu hal yang perlu untuk saya rubah dalam kehidupan pernikahan saya. So, ayo Bapak Ibu pulang dari sini, kalau ada waktu tanya istri Bapak Ibu masing-masing, bisa dapat surprise saudara. Oke, mari saja kita semua bangkit berdiri, terima kasih. Kita mau responi firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sebentar.